Komputer yang tersambung pada hub atau repeater berada dalam satu broadcast domain dan satu collision domain. Halo, semangat pagi Mockletters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, semangat pagi Mockletters. Kita sudah masuk ke bagian keempat dari video belajar administrasi infrastruktur jaringan menggunakan mikrotik tentu saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bridging dan virtual LAN. Sebelum kita masuk pada bridging dan virtual LAN, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan untuk membangun suatu infrastruktur jaringan komputer. Setidaknya ada 3 perangkat utama yang digunakan untuk membangun suatu jaringan komputer. Perangkat itu dinamakan juga dengan connecting device atau intermediate device. Yang pertama adalah hub atau repeater. Yang kedua adalah switch. Yang ketiga adalah router. Hub atau repeater bekerja pada layer 1 pada model OSI layer, yaitu pada layer fisik. Yang kedua, switch atau bridge bekerja pada layer kedua pada model OSI layer atau layer data link. Sedangkan router bekerja pada layer 3 pada model OSI layer atau layer internet. Hub atau repeater. Contoh ini ada gambar hub dan 4 buah komputer, yaitu komputer A, B, C, dan D. Hub atau repeater akan menghubungkan segmen dari suatu jaringan lokal atau LAN. Seperti ini. Sehingga komputer A dapat terhubung dengan komputer B, C, maupun D. Cara kerja dari hub ataupun repeater, contohnya komputer A hendak mengirim data ke komputer D, maka repeater atau hub akan meneruskan setiap frame dari komputer A ke seluruh komputer yang terhubung kepada hub tanpa melakukan filtering. Artinya seluruh komputer yang terhubung pada hub akan menerima frame dari komputer A, walaupun tujuannya sebenarnya adalah komputer D. Perlu kalian ketahui bahwa repeater merupakan regenerator, bukan amplifier. Artinya, bila kalian hendak menghubungkan suatu perangkat dengan jarak yang cukup jauh, misalnya 100 meter, maka hub tidak dapat dijadikan sebagai amplifier untuk menguatkan sinyal. Berbeda dengan switch yang dapat menguatkan sinyal apabila antar perangkat jaraknya cukup jauh. Komputer yang tersambung pada hub atau repeater berada dalam satu broadcast domain dan satu collision domain. Ya, diingat ya. Komputer yang tersambung pada hub atau repeater berada dalam satu broadcast domain dan satu collision domain. Sekarang kita masuk ke perangkat kedua, yaitu switch. Sebagai contoh, ini ada gambar switch dengan 4 buah komputer. Ya. Perlu kalian ketahui, komputer-komputer yang tersambung pada switch berada dalam broadcast domain yang sama seperti layaknya pada hub. Broadcast domain artinya adalah bahwa switch meneruskan broadcast frame ke semua komputer yang tersambung pada switch. Namun, switch memisahkan collision domain setiap portnya. Collision domain adalah bagian dari jaringan di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain.
Bila pada hub, seluruh jaringan komputer berada dalam satu collision domain yang mengakibatkan dapat terjadinya tabrakan antar frame, maka pada switch, collision domainnya sudah berbeda, sehingga akan menghindari terjadinya tabrakan antara satu frame komputer dengan frame komputer yang lain. Sebagai contoh, ini ada satu switch dan 4 komputer, yaitu komputer A, komputer B, komputer C, dan komputer D. Switch menerima satu unicast frame yang berasal dari komputer A menuju komputer D. Artinya, komputer A hendak mengirimkan data ke komputer D. Karena ini baru pertama kali, maka MAC address table-nya masih kosong. Lalu switch akan mencatat source MAC address frame yang masuk, yaitu MAC address A, kemudian meneruskan frame tersebut ke semua port. Inilah yang dinamakan dengan broadcast atau flooding frame. Untuk selanjutnya, MAC address komputer yang tersambung dengan switch tercatat dalam sebuah tabel yang disebut MAC address tabel. Sehingga apabila ada pengiriman data dari komputer A menuju komputer D, maka switch tidak akan melakukan yang namanya broadcast atau flooding frame, namun akan melakukan yang namanya unicast frame, di mana MAC address komputer D tujuannya sudah terdaftar di MAC address tabel, sehingga frame hanya akan diteruskan menuju ke satu port tertentu. Dalam hal ini ada port 24. Perangkat ketiga, router. Fungsi dasar router adalah meneruskan paket-paket IP dengan cara menerima paket-paket IP di sebuah port dan meneruskannya ke port yang lain berdasarkan destination IP address-nya. Di dalam sebuah router terdapat satu atau lebih routing tabel. Bila pada switch ada MAC address tabel, maka pada router ada routing tabel. Routing tabel adalah sebuah tabel yang berisi informasi routing. Routing tabel dapat dibangun secara statik oleh administrator atau dibangun secara dinamik oleh routing protokol. Di mana routing protokol merupakan protokol yang ditanamkan dan diaktifkan di dalam router. Contohnya adalah RIP, OSPF, BGP maupun yang lainnya. Nah, di dalam routing protokol di setiap komputer akan saling bertukar informasi. Informasi yang ditukarkan inilah yang diperoleh dari routing protokol yang lain akan disimpan di dalam routing tabel pada router. Adapun informasi routing di dalam routing tabel pada umumnya adalah network address, next hop, interface maupun metrik. Kita dapat perhatikan contoh routing tabel pada router berikut. Di sini ada 3 router. Yang pertama adalah router 1, router 2, dan router 3, di mana masing-masing router mempunyai routing tabel sendiri-sendiri. Sebagai contoh, routing tabel pada router 1 terdapat informasi IP 10.10.10.0 dengan interface FE3 sampai ke 12.12.12.0 dengan interface FE2. Begitu juga di routing atau di router yang kedua terdapat routing tabel berisi network dari 10.10.10.0, next hop-nya adalah 13.13.13.1 dengan interface FE1. Begitu seterusnya sampai ke router 3 yang juga mempunyai routing tabel sendiri. Ini adalah cara kerja dari router. Setelah kita mengetahui 3 macam perangkat utama dalam membangun suatu infrastruktur jaringan, maka kita akan masuk ke VLAN. Nah, VLAN sendiri apa sih ya? VLAN atau Virtual Local Area Network
adalah suatu local area network yang dikonfigurasi secara logical, bukan secara fisik. Bila kalian menggunakan switch, maka local area networknya dibangun secara fisik. Namun kalau menggunakan VLAN, maka local area networknya dibangun secara logical atau software. Dengan adanya VLAN, sebuah network yang besar yang berada pada switch dapat dibagi menjadi beberapa subnetwork secara logical sehingga lebih kecil. Sebuah VLAN membentuk sebuah area broadcast domain tersendiri. VLAN dapat melintasi beberapa switch atau digunakan pada beberapa switch. Traffic antara VLAN akan dibatasi. VLAN didukung oleh protokol IEEE 802 LAN atau standar 802.1Q. Kita akan belajar standar VLAN. Di sini ada sebuah switch yang terdiri dari 11 port, di mana port 1 terhubung ke komputer 1, port 3 terhubung kepada komputer 3, port 10 terhubung pada komputer 10, dan port 11 terhubung pada komputer 11 di dalam satu VLAN, dan kita beri nama VLAN 1. Selanjutnya ada port 4, port 5, port 7 terhubung dalam satu subnetwork yang kita namakan VLAN 2. Lalu ada port 2, port 6, port 8, dan port 9 yang terhubung dalam satu subnetwork yang kita beri nama VLAN 3. Di dalam VLAN standar, perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi, sedangkan perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Contoh di sini ada sebuah switch dengan 3 buah VLAN. Secara fisik, semua komputer atau end station terkoneksi ke dalam sebuah switch yang sama. Namun, secara logik terbagi menjadi 3 local area network, yaitu VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Di sini, PC 1 pada port 1 dapat berkomunikasi dengan PC 3, PC 10, dan PC 11. Lalu, pada PC 4 dapat berkomunikasi dengan PC 5 dan PC 7. Sedangkan PC 2 dapat berkomunikasi dengan PC 6, PC 8, dan PC 9. Untuk lebih mudah memahami cara kerja VLAN, kalian harus paham dulu terkait dengan terminologi VLAN. Di sini ada 2 router, yang pertama adalah router 1 dan router 2. Dengan 2 buah PC, yaitu PC 1 dengan IP 10.10.2 dan PC 2 dengan IP 20.20.22. Di mana PC 1 terhubung menggunakan VLAN 1 pada Ether 2 di router 2. Dan PC 2 terhubung menggunakan VLAN 2 pada Ether 3 di router kedua. Sedangkan pada router 1 dan router 2 terhubung melalui port 1 atau Ether 1. Ether 1 pada router 1 maupun router 2 dinamakan dengan core port, atau di Cisco dinamakan dengan trunk port, yaitu suatu port yang berfungsi untuk melewatkan paket data banyak VLAN. Artinya dapat digunakan lebih dari satu VLAN. Pada gambar, core port adalah port Ether 1 pada router 1 dan port Ether 1 pada router 2. Kedua port tersebut mampu atau dapat melewatkan paket data VLAN 1 maupun VLAN 2. Jalur yang digunakan untuk menghubungkan antara router 1 dengan router 2 dinamakan dengan tag VLAN. Tag VLAN merupakan jalur yang di dalamnya terdapat paket data yang memuat informasi VLAN ID. Jika ada lebih dari satu VLAN,
maka diperlukan cara untuk membedakan paket data satu VLAN dengan paket data VLAN yang lain. Oleh karena itulah digunakan tag VLAN. Sedangkan Ether 2 dan Ether 3 pada router 2 yang digunakan VLAN 1 dan VLAN 2 dinamakan dengan HG port atau di Cisco dinamakan access port, yang merupakan port yang berfungsi untuk melewatkan paket data hanya satu VLAN. Port ini terhubung langsung ke perangkat klien seperti PC atau laptop. Sedangkan jalur yang digunakan pada VLAN 1 dan VLAN 2 dinamakan untagged VLAN, yaitu kebalikan dari tag VLAN karena paket data di dalamnya tidak memuat informasi VLAN ID. Pada gambar, untagged VLAN adalah jalur antara port Ether 2 router kedua dengan PC 1 atau jalur antara port Ether 3 pada router 2 dengan PC 2. Sekarang kita masuk ke bridge. Bridge merupakan perangkat yang berjalan pada model OSI layer kedua atau layer data link. Bridge merupakan transparent device, artinya menggabungkan dua atau lebih interface seolah-olah berada dalam satu segmen network yang sama. Interface bridge merupakan interface virtual, di mana kita dapat membuat sebanyak mungkin bridge yang kita inginkan. Tahap pembuatannya adalah membuat bridge baru lalu menambahkan interface ke dalam port. Semua host pada bridge dapat saling komunikasi antar sesama. Lalu bridge juga akan membagi collision domain yang sama pada sebuah jaringan. Sekian video teori bridging dan VLAN. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara konfigurasi bridging dan VLAN menggunakan MikroTik. Terima kasih dan sampai jumpa.